Cerita Nabi Musa sudah sangat populer. Di Indonesia, cerita Nabi Musa banyak diketahui anak-anak, mulai dari mukjizat membelah laut mati, terkait perseteruan Nabi Musa dengan Firaun, sampai cerita Nabi Musa kecil yang harus dihanyutkan ke sungai untuk menyelamatkannya dari pembunuhan. Usai dari Danau Tiberias, kami melanjutkan perjalanan menuju makam Nabi Musa. Makam Nabi Musa terletak pada 11 km selatan kota Jericho atau 20 km timur Yerusalem. Kami memasuki kawasan ini sore hari saat matahari mulai condong ke barat. Kawasan yang terdiri dari bukit batu berwarna merah itu tampak sangat sepi. Tak banyak bangunan berdiri selain masjid dan makam Nabi Musa. Di luar ada beberapa pedagang yang menjajakan souvenir dan kudapan kecil. Turun dari bus, kami terus memasuki komplek Nabi Musa. Di dinding depan jelas tertulis Masjid dan Makam Musa. Ini adalah kawasan Palestina. Masjid ini ada 2 tingkat. Komplek ini mencakup area seluas 5.000 meter persegi. Ustadz Irwan Sahputra yang khusus kami wawancarai di depan makam Nabi Musa itu menjelaskan bahwa kontroversi lokasi makam Nabi Musa memang beredar di tengah masyarakat. Ada beberapa pendapat tentang itu, tapi dari riwayat yang ada, maka lokasi ini adalah tempat yang paling mendekati di mana Musa dikebumikan. Di mana lokasi makam Nabi Musa sesungguhnya? Nabi Muhammad adalah orang yang paling tahu di mana makam itu berada, tapi Muhammad merahasiakannya karena khawatir makam itu akan dibongkar oleh kaum Yahudi. Ustadz Irwan Sahputra juga menjelaskan bagaimana Musa menunggu izin Allah untuk bisa masuk ke Aqsa Baitul Muqaddis selama 40 tahun. Tapi sampai hayatnya Musa tidak kesampaian untuk masuk ke Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin, alhamdulillah dalam rangkaian perjalanan kami bersama PT Amerah Praja, kami dapat mengunjungi tempat ini. Ini tepatnya adalah di makam Nabi Musa alaihissalam di Gurun Yehuda dekat dengan Jericho. Memang ada beberapa pendapat tentang makam atau kuburan Musa, tetapi menurut sejarah inilah yang mendekati kebenaran, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat sebenarnya mengetahui di mana Musa dimakamkan di tempat ini, tetapi beliau sengaja tidak memberitahu, tetapi isyaratnya dipegang oleh para sahabat karena kemungkinan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau kalau orang-orang Yahudi tahu dan membongkar makam Nabi Musa Alaihissalam. Inilah kita lihat di dalam ini Nabi Musa Alaihissalam dimakamkan, dan beliau adalah satu-satunya nabi menurut sejarah yang tidak pernah masuk ke Palestina atau ke Baitul Maqdis, karena dalam penantian 40 tahun bersama para pengikutnya untuk masuk ke Baitul Maqdis, beliau meninggal dunia, dan ini adalah salah satu dari jejak di sejarah keberadaan beliau di negeri, di bumi sang tanah para nabi dan rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komplek masjid dan pemakaman Nabi Musa yang kami kunjungi sore itu menurut catatan sejarah dibangun pada masa dinasti Mamluk pada tahun 1269 Masehi, sedangkan penentuan lokasi makam sudah ada sejak dinasti Ayyubiyah. Dari lokasi masjid dan makam Nabi Musa, Palestina, Saiful Hadi, jurnalis Media Center Muhammadiyah melaporkan.